pinter-pinter bikin afirmasi, self-talk yang positif. Ngomong yang baik-baik saja deh. Tidak hanya dengan orang lain, dengan dirimu juga begitu. Buang kalimat-kalimat yang merendahkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang ada di pikiran kita, yang penting dibersihkan. Nanti pelan-pelan ya kita bersihkan satu-satu. Yang pertama, negative thinking. Yang kedua, overthinking. Yang overthinking nanti kita langsung shortcut saja bagian praktisnya karena kita sudah pernah membahas ini meskipun digabung dulu dengan insecurity. Dan yang ketiga, dirty mind. Dirty mind itu pikiran yang kotor. Ya biasanya kalau kalian buka kamus, dirty mind itu pikirannya itu arahnya ke situ-situ terus. Ya, situ-situ kalian ngerti lah ya, sudah balik semua kan ini. Saya tidak perlu menjelaskan detail, apalagi dikasih ilustrasi gambar kan tidak perlu. Kalian sudah ngerti, pikiranmu gambarnya sudah begitu semua. Ini pikiran kotor. Mungkin kalian gelisah, ini caranya piye ya menghapus ini. Begitu melihat terkenang-kenang terus. Video tahun berapa itu masih ada gambarnya di sini nempel. Bahkan kamu masih apal itu, kamu simpen di folder mana, tersembunyi di mana, itu hanya kamu yang tahu. Nah, ini berhubungan dengan pikiran kotor, dirty mind. Ya kalau pikiranmu tidak jernih, lubang tadi hidupmu itu dibentuk oleh pikiranmu, jangan-jangan ya kamu profilmu tidak jauh-jauh dari situ. Kalau kacamata kotor, melihat apa saja di sekelilingmu, ya rasanya realitas sekelilingmu itu kotor. Jangan-jangan yang salah bukan realitasnya, tapi memang kacamatamu yang salah. Pikiranmu yang kotor. Sehingga rasanya melihat apa saja, koyok-koyok sekeliling kita itu kotor. Nah, nanti kita lihat ya gimana caranya untuk membersihkan dirty mind. Malam hari ini kita agak panjang mungkin membahas negative thinking karena betapapun over dan dirty itu ya bagian dari pikiran yang negatif. Bismillah, kita awali yang pertama, bersih-bersih pikiran negatif. Pokoknya mikirnya jelek-jelek terus. Pikiran negatif itu pikiran apapun yang terkait dengan kondisi emosi kita yang destruktif atau tidak menyenangkan. Mungkin berhubungan dengan kemarahan, kecemasan, depresi, pesimis. Pokoknya melihat apa-apa serba negatif. Jadi pikiran negatif itu lihat sisi buramnya sesuatu. Ini pikiran negatif. Lihat minuman gini aja, wah jangan-jangan ini diracun sama anak-anak ini. Jangan-jangan ada yang benci saya, ada yang... Ini pikiran negatif. Mau melakukan apa saja yang diambil sisi buruknya. Ini hati-hati karena kalau kita sudah habit pikiran negatif itu ya apa saja kita persepsi sebagai negatif. Jangankan yang memang negatif, yang positif pun dilihat sisi negatifnya. Ada orang tidak ke masjid, wah ngaku muslim kok tidak ke masjid, dasar. Nanti ada orang ke masjid, alah itu pencitraan. Alah, susah. Ada orang baik dibilang pencitraan, nanti apalagi orangnya jahat beneran. Jadi pikirannya selalu negatif. Nah, negative thinking itu sebagian besar pikiran negatif itu banyak yang tentang diri kita sendiri. Misalnya, aku ini memang orang yang gagal kok. Aku ini memang orangnya mengecewakan kok.
Tidak ada orang yang sayang padaku. Semuanya benci padaku. Semuanya ingin memanfaatkanku saja. Nah, ini pikiran-pikiran negatif. Nanti ada orang nolong kita, wah kamu merendahkan aku ya, emangnya aku tidak bisa sendiri. Tidak ada yang nolong marah-marah. Ini orang tidak ada yang punya empati semua dasar. Sulit melawan orang yang pikirannya negatif. Dibantu dianggap merendahkan, tidak dibantu dianggap tidak peduli. Nah, ayo kita latihan. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang berpikiran negatif. Cirinya apa pikiran negatif itu? Cirinya secara umum ada 4. Pikiran negatif itu otomatis yang pertama. Datang begitu saja. Kalau orang sudah berpikir negatif, ya tidak pakai diusahakan. Sebentar Pak, saya lihat sisi negatifnya, tidak begitu. Otomatis yang muncul itu negatif sudah. Ini sifatnya otomatis. Tidak secara sengaja dirancang untuk negatif, memang wataknya watak negatif. Jadi kalian mungkin ada yang sering berpikiran negatif, sadarilah bahwa itu munculnya sering otomatis saja. Mungkin karena sering kita lakukan, sering kita biasakan. Yang kedua, pikiran negatif itu distorted, terdistorsi. Maksudnya terdistorsi itu kalau melihat sesuatu tidak utuh. Hanya dilihat sisi jeleknya saja. Misalnya ngaji filsafat ini kan kurangnya juga banyak. Meskipun bagi banyak orang manfaatnya juga ada. Tapi yang manfaat tidak dilihat, yang dilihat jeleknya saja. Mungkin ngaji kok selesainya jam 10 malam, itu pun ngomong sendiri Pak Faiznya tidak ada. Nah, itu memang jelek yang bagian itu. Kemudian ngaji kok tidak ada rekaman videonya, kalau direkam suara saja, saya sering dikritik itu. Biar saja lah, biar ada jeleknya untuk mancing yang pikirannya negatif. Jadi kalau tidak begitu kan tidak terpancing, tidak kelihatan kalau pikiranmu negatif. Jadi pikiran negatif itu terdistorsi. Jadi melihat apa-apa dipotong bagian negatifnya. Orang seperti ini biasanya sulit senyum. Pikirannya ruwet, terus kalau ada apa-apa itu jadi serba khawatir, serba cemas, karena dia menggunakan kacamata buram terus, negatif terus. Yang ketiga, obstruktif. Obstruktif itu pikiran ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karena pikiran negatif ini akhirnya kita kuliahnya tidak bisa maksimal. Mau kuliah ke kampus bawa motor, wah di kampus itu parkirannya kacau, kalau motorku hilang gimana? Mau ke kampus naik trans, nanti naik trans itu kadang tidak jelas juga, nanti jangan-jangan aku malah telat, jangan-jangan mau bareng temen, nanti malu, nanti masuk bareng punya motor sendiri malah anunya bareng. Jadi pikirannya ruwet, akhirnya ya tujuan-tujuan hidup banyak yang tidak terpenuhi. Itu namanya obstruktif. Menghalangi kita mewujudkan keinginan. Ini berarti pikiran itu sudah negatif sudah. Kemudian yang terakhir, pikiran negatif itu plausible. Plausible itu masuk akal. Masuk akal menurut kita yang berpikiran negatif. Kita cari saja alasan untuk melihat sisi negatifnya. Dan mesti ketemu wong alasan itu bisa dibuat. Alasan itu kan hasil karya akal kita. Seperti saya bilang tadi, pikiran itu mau kita ajak kemana saja bisa. Wong yang salah itu ya kita bikinkan alasan biar benar saja bisa kok. Itu yang disebut plausible. Maka pikiran negatif juga begitu. Dia didukung oleh akal kita. Benar itu, kamu tidak usah ke kampus daripada motornya hilang. Paling dosennya ngomongnya juga gitu-gitu aja. Tidak ada menarik-menariknya misalnya. Mending di YouTube saja banyak, ngapain sih? Dan justifikasinya mesti ada.
Mbok kamu sampai terancam DO pun dia bisa, alah kuliah itu kan tidak nomor satu. Masa depan tidak ditentukan oleh kuliah, sudahlah. Plausible. Yang buruk, yang negatif, yang jelek bisa kita carikan argumen biar tetap bagus. Ini ciri-ciri pikiran negatif. Jadi dia ini otomatis muncul, mendistorsi realitas, menghalangi keinginan-keinginan baik kita dan kita anggap masuk akal. Padahal itu ya sebenarnya ya negatif. Jadi ayo ya dicari kalau ada makhluk seperti ini dalam diri kita, ayo dibersihkan. Jadi kok tiba-tiba kita melihat negatifnya sesuatu, coba tanya, ini memang negatif saja atau ada positifnya sih? Oh ada positifnya sih. Cuma tadi belum sempat saya baca, tapi menurut saya yang negatif juga perlu diperhatikan. Nah, kalau ini sudah mending, sudah melihat sesuatu lebih luas. Tidak sekedar melihat negatifnya saja. Baik. Nah, sekarang kita pelajari akar-akarnya ya. Agak banyak ini, yang biasanya jadi sumber pikiran negatif. Saya ngasih contoh kuliah-kuliah saja ya. Saya khawatir kalau ngasih contoh yang dunia yang berbeda. Wong saya dunianya ya di kampus. Yang pertama, sumber pikiran negatif itu bisa jadi dari penyaringan kita. Jadi kita mengabaikan yang positif, kita saring, kita ambil yang negatif saja. Nah ini namanya menyaring. Kayak kuliah, misalnya ada mata kuliah yang kita lulus dengan nilai C+. Sementara kita ingin nilai A. Terus hanya karena itu terus mikir, berarti saya itu bukan mahasiswa yang hebat. Nah, sudah merasa negatif. Padahal mungkin hanya mata kuliah itu yang nilainya C. Tapi kita tidak melihat mata kuliah yang lain yang nilainya A. Pokoknya hanya gara-gara itu. Jadi kita saring, kita ambil yang jeleknya saja. Ini akar pikiran negatif. Orang seperti ini biasanya juga sulit mengapresiasi keberhasilan orang lain. Ada orang prestasinya 10, ada satu yang buruk, ya satu yang buruk ini yang dikejar-kejar. Ini berarti cara berpikir penyaringan. Menyaringnya diambil yang jelek-jelek saja. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua, lahirnya pikiran negatif itu karena cara berpikir hitam putih. Kalau tidak A ya B. Jadi hidup ini ya kalau nggak gagal ya sukses. Tidak pernah kita pikir ada orang itu tidak sukses-sukses amat. Mungkin bisa kita sebut dia setengah sukses. Yang kamu tidak gagal banget ya setengah gagal atau seperempat gagal lah misalnya. Kan apa tidak bisa begitu. Kita selalu inginnya langsung kalau tidak baik ya mesti buruk. Orang itu kadang-kadang ada yang abu-abu juga. Entah baik entah buruk kita juga tidak tahu fullnya gimana. Tapi ya ada baiknya. Tapi juga ya tidak sepenuhnya baik lah manusia aja kok. Nah kita sulit berpikir gini, kita mikirnya selalu hitam putih. Kamu anak soleh apa anak mursal misalnya, kok hanya dua itu. Woyo alternatifnya bisa banyak. Jadi kamu boleh kok bilang, Pak, saya itu anak seperempat soleh Pak. Jadi yang 3/4-nya masih agak mursal, tapi ya lumayan lah ada seperempatnya. Ini kan bisa saja orang begitu. Saya itu ya kalau sholat, puasa yang wajib-wajib ya rajin Pak. Tapi ya bohong juga masih sering. Nah, ini kan tidak bisa pure putih, tidak bisa pure hitam. Tapi orang yang berpikirnya serba hitam putih itu sering terjebak ini. Karena dia tendensinya negatif ya terus. Kalau tidak putih pasti hitam. Nah, kalau tidak A pasti B. Ini membuat orang kemudian pikirannya jadi negatif. Baik. Yang ketiga, generalisasi berlebihan. Hanya karena melihat
temannya yang satu ini datang kuliah telat, langsung dijudge, wah dasar kamu mahasiswa males. Padahal itu ya baru saat itu saja telat. Tapi dari hanya sekali itu kita simpulkan untuk semuanya. Ini namanya generalisasi berlebihan. Kadang juga untuk dirinya sendiri. Aku ini memang orang yang tidak jelas misalnya. Yang ngomong awake dhewe. Padahal mungkin hanya dari satu fakta. Hanya sekedar lupa naruh kunci misalnya, itu dirinya sendiri dimaki-maki, dasar bodoh, dasar orang pelupa. Ini namanya over generalisasi. Apa ya sih hanya karena itu saja kok. Besok lupa lagi kunci, wah tambah kamu marahi lagi, wah sekarang sudah benar memang aku ini orangnya pelupa padahal belum tua, masih muda kok sudah pikun, aku ini kok dimarah-marahi sendiri dirinya. Ini jenis negative thinking. Jadi, mikirmu serba negatif. Kalau yang positif kan tidak sedasar itu. Oh, kuncinya ketinggalan. Biasa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Besok ketinggalan lagi. Biasa manusia itu salah dan lupa. Jadi argumennya sama, cuma intonasinya yang agak berbeda. Nanti hari ketiga ketinggalan lagi. Biasa masih. Atau abot bisa. Jadi biar positif, jadi tidak negative thinking. Baik, jadi ini akar, 3 akar yang pertama ya. Menyaring yang negatif saja, berpikirnya hitam putih, atau mengeneralisasi berlebihan. Hati-hati, gaya berpikir ini sering menjebak kita pada cara berpikir negatif. Hanya dari satu fakta kita anggap keseluruhannya begitu. Hanya lihat satu fakta kita berpikirnya hitam putih. Kalau tidak A ya mesti B. Kalau anak ini nilainya tidak bagus ya pasti dia anak bodoh ini mesti. Padahal mungkin saja semester itu pas nilainya jelek ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang dia tidak bisa nilainya bagus. Atau disaring, dipilih yang jeleknya saja. Terus, akar pikiran negatif bisa juga karena terburu-buru menyimpulkan. Jadi biasanya ini berhubungan dengan kita menganggap kita tahu pikirannya orang lain seperti apa. Kesusu kita simpulkan. Misalnya kita dapat nilai jelek terus kita simpulkan, mesti dosen itu tidak senang padaku, sentimen itu mesti. Nah ini terburu-buru menyimpulkan. Kita menebak pikirannya orang lain, terus kita simpulkan hanya dari situ saja. Nah, jadi, wah temanku ini mesti marah ini padaku, padahal mungkin saja tidak. Benci dia sekarang mungkin, pacarnya tak ambil loh misalnya. Padahal mungkin juga tidak, tapi kan kamu kesusu menyimpulkan begitu. Siapa tahu dia malah terima kasih pada kita. Ya kan bisa saja begitu. Terima kasih ya kamu. Saya sejak lama ingin melepas kok tidak tega malah kamu ambil. Kan bisa saja begitu. Jangan kesusu disimpulkan sebelum kamu memang jelas faktanya. Biasanya kalau mengira-ira seperti ini memang cenderung negatif. Wah mesti dimarahi saya ini. Wah mesti kecewa dia padaku. Wah orang tuaku mesti tidak suka aku begini. Terus kita gelisah sendiri. Padahal pulang beneran ketemu orang tua ya tidak semarah itu. Tidak seperti bayangan kita. Nah akar pikiran negatif yang lain yaitu katastrofisme. Jadi katastrof itu bencana, bahaya. Nah ketika kita mikirnya selalu yang terburuk yang terjadi. Ujiannya belum, tapi kita sudah merasa mesti semester ini jatuh nilaiku, mesti jatuh nilaiku. Nah, ini katastrofisme. Yang dibayangkan alternatif paling jeleknya. Mau ngaji filsafat sudah mikir, mesti aku tidak paham, tidak ngerti, filsafat itu berat. Sejak awal sudah nganggep berat, ya mesti aja ya. Seperti tadi kita ditentukan oleh pikiran kita. Ya berat beneran akhirnya. Ini cara berpikir katastrofisme. Jadi mikirin negatif terus.
yang jelek-jelek, yang berat-berat. Yo, yang terjadi yo akhirnya ya itu. Kok ndak mikir yang enak-enak saja? Alhamdulillah nilaiku jatuh, berarti ini alamat harus belajar lagi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Nah, misalnya. Jadi ngambil sudut positifnya. Alhamdulillah uangku habis, ini berarti tidak berani macam-macam, ini tidak bisa ngopi, tidak bisa nongkrong, ngaji ajalah gratis misalnya. Loh kan alhamdulillah kamu dapat yang bagus. Jadi mikir sudut positifnya. Coba uangku masih banyak, mikir kemana-mana, jalan-jalan di mall, jajan macam-macam. Tapi karena uangnya habis, ngaji saja, berdoa minta rezeki sama Allah. Loh, lumayan agak dekat sama Allah. Diberi sakit juga begitu. Tidak harus negative thinking. Alhamdulillah ada sakitnya, ada remnya, lumayan buat alasan tidak masuk kuliah. Nah, jadi berpikir selalu ambil sudut positifnya. Ada juga akar pikiran negatif itu personalisasi. Personalisasi itu kita merasa bahwa kitalah yang mempengaruhi situasi. Seolah-olah kita yang bisa mempengaruhi apa yang terjadi di sekeliling kita. Ini salah saya, ini karena saya. Kadang-kadang nonton bulu tangkis saja mikirnya, kalau saya nonton mesti kalah itu. Ya, mungkin kalian nonton sepak bola juga begitu. Aku ndak nonton, kalau saya nonton kalah mesti loh. Padahal itu ya apa faktornya karena dirimu yang nonton, ya memang kenyataannya begitu. Ini namanya personalisasi. Kamu terlalu nganggap dirimu berpengaruh, tapi secara negatif. Jadi akhirnya kamu tidak nonton. Mau ya kamu tidak nonton ya tetap kalah. Tapi kamu merasa kalau kamu nonton, kamulah penyebab kekalahan itu. Sudahlah, tidak usah ngajak saya. Kalau saya ikut itu biasanya gagal. Itu namanya personalisasi. Pikiranmu negatif saja. Baik, ada lagi pikiran negatif itu karena itu tadi, salah memahami. Harusnya ini di luar kontrol, kita anggap dalam kontrol kita. Jadi ada kan banyak hal, sering saya bilang, belajar itu usaha kita, pinter atau tidak pinter itu anugerahnya Allah. Kalau ini anugerahnya Allah berarti di luar kuasa kita. Bukan salahmu kalau kamu tidak pinter. Tapi kalau kamu malas belajar itu salahmu. Awas keliru identifikasinya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Harus pas merumuskannya. Jadi kamu naksir seseorang, kamu nembak, itu dalam kuasamu. Karena kamu nembak atau tidak nembak kan kekuasaanmu. Tapi kamu diterima atau ditolak itu di luar kuasamu. Itu urusan yang ditembak. Nah, kalau kamu tidak bisa menerima yang seperti ini, ya nanti lahirnya bisa negative thinking. Seolah-olah kamulah yang menyebabkan kamu ditolak. Mungkin kamulah yang menyebabkan kamu tidak pinter. Kamulah yang menyebabkan. Tidak. Asal kamu tidak males, ikhtiar sudah maksimal secukupnya, ya hasilnya apapun terimalah. Karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Sudah nawaitu niat mau berangkat ikut ngaji, sudah mengeluarkan motor, kok ya dilalah bensinnya habis. Uang tidak ada untuk beli bensin malam hari ini, terus balik lagi. Nah ini kan berarti ada hal-hal yang di luar kuasamu sudah. Tidak terbayangkan tadi bensinnya kok pas habis. Nah ini, jadi niat ngaji masih dalam kuasamu, tapi ada terjadi peristiwa-peristiwa di luar kuasamu, ya sudah. Biasanya orang yang berpikir negatif kalau terjadi peristiwa seperti ini, waduh, salah apa aku, dosa apa aku. Jangan-jangan kemarin menyakiti hati temanku sampai aku diazab seperti ini ya. Kenapa mikirnya ngono? Biasa saja, memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Yang penting yang dalam kontrol kita sudah kita jalankan maksimal. Di luar itu ya sudah.
Baik, terus ada juga akarnya pikiran negatif itu kita keliru memahami sunnatullah. Jadi misalnya kamu mendapat nilai jelek, terus saya kok dapat nilai jelek ya, tidak apa-apa lah kok, emang hidup itu memang tidak adil loh Pak. Ya, seolah-olah nilai jelek itu karena hidup yang tidak adil, padahal ya karena kamu males saja. Tapi kamu alasanmu hidup memang tidak adil kok. Kamu nipu orang terus dipukuli orang terus alasanmu ya seperti ini hidup Pak, penuh penderitaan. Ya. Kamu mengkhianati pacarmu terus diputus alasanmu wah ya memang begitulah cinta, penderitaannya tiada akhir. Oh itu ya polahmu dewe sekarang sampai putus, sekarang kamu nangis-nangis. Jadi salah memahami sunnatullah tadi. Ini mirip dengan sebelumnya. Ada yang dalam kuasa kita, ada yang di luar kuasa kita. Jadi kita itu sering menjustifikasi kekeliruan kita, kesalahan kita sebagai bagian dari pola hidup atau sunnatullah. Saya itu sebenarnya ingin jadi orang baik loh Pak. Tidak tahu kok takdir membawa saya ke sini. Ayo kamu salahkan takdir membawamu ke situ. Ya kamunya saja memang tidak serius mengarahkan hidupmu ke arah yang baik. Akhirnya kamu terseret ke situ. Itu kayak ceritanya Umar itu kan. Satu ketika Umar bin Khattab ini menangkap pencuri. Pencurinya waktu ditangkap alasan takdir. Loh, saya maling ini kan dan berhasil maling itu kan berarti memang takdirnya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan saya maling, apa bisa saya maling? Wah, alasannya mantap itu. Jadi akhirnya sama Umar malah dipukuli. Lah kok saya malah dipukuli? Loh kamu dipukuli itu juga bagian dari takdirnya Allah. Jadi kamu pakai alasan takdir untuk menjustifikasi kesalahanmu. Baik, terus ada lagi pikiran negatif yang lahir dari orang yang selalu menyalahkan, mencari kambing hitam. Nah kalau tadi kan yang ditembak dirinya sendiri, kalau ini nembak keluar, menyalahkan. Wah ini hujan terus ini gara-gara kamu sih. Nah ini yang disalahkan orang lain. Ada apa saja nyari kambing hitam. Orang lain yang salah. Ini juga jenis pikiran negatif. Orang yang negative thinking itu bahkan dirinya sendiri menjadi lawan. Menyusahkan saja kerjaannya. Ini namanya inner critics. Jadi kritikus dirinya sendiri. Tapi ini kritik dalam makna negatif ya. Ada yang inner ally. Ally itu berarti sekutu. Jadi kita bisa berkawan saling mendukung dengan diri kita sendiri. Orang yang diri sendirinya jadi lawan, itu yang pertama cirinya adalah yang dilihat selalu negatifnya saja dan diingat-ingat terus. Saya dulu pernah gagal, saya dulu pernah jatuh, saya dulu pernah dikecewakan atau mengecewakan orang, saya dulu. Yang diingat jeleknya terus, berarti dirimu adalah musuhmu sendiri. Tidak memberi kebahagiaan. Ciri pertama itu. Ciri kedua, dirimu jadi musuh kalau engkau sibuk dengan komentar dari luar dan hanyut oleh komentar dari luar, tidak jadi dirimu sendiri. Kamu jadi orang kayak orang bingung, wah kamu cakep loh kalau pakai baju warna putih, besok pakai putih lagi. Nanti temennya yang satu bilang, oh enggak, kalau kamu itu lebih cakep kalau mau pakai baju warna hitam. Besok beli baju warna hitam dipakai lagi. Capek kamu kalau mendengarkan komentar dari luar. Loh kalau dirimu tipe begitu berarti dirimu lawanmu sendiri. Jadi disibukkan oleh komentar pandangannya orang dari luar. Nah kalau tentang komentar orang, ya semua komentar silahkan masuk, tapi aku nanti yang menentukan mana relevan, mana tidak relevan, mana cocok, mana tidak cocok. Terima kasih usulnya, tapi saya punya persepsi sendiri. Nah ini berarti jiwa kita teman yang enak. Jadi tidak sekedar membawa kita diombang-ambing
komentar-komentar, pandangan-pandangan dari luar. Kadang-kadang jiwa kita menguatkan kita sendiri, yakinlah bahwa ini baik, lanjut saja, tidak usah terlalu mendengar orang lain. Nah, ini dia sekutu yang baik. Kemudian inner ally juga percaya diri, tidak minder. Jadi orang percaya diri itu ya tidak mudah dipengaruhi. Jelas tujuan dan sadar proses. Apa-apa ya perlu proses. Untuk mencapai tujuan perlu proses-proses. Kalau inner ally membanggakan kelebihan. Jadi kalau tadi yang inner kritik itu kan galau oleh kelemahan. Kalau ini melihat positifnya diri. Iya sih nilaiku jelek tapi alhamdulillah aku masih semangat. Nah, lihat positifnya. Iya sih sampai usia sekian aku masih jomblo tapi tidak apa-apa, aku jomblo yang bahagia kok. Nah itu, jadi lihat sisi diri yang positifnya. Oh, kalau yang inner kritik tadi ada masalah sedikit dia pontang-panting galau. Gelap duniaku, aku harus bagaimana lagi? Siapa yang peduli padaku? Wah, pokoknya kalimat-kalimatnya kayak lagu semua akhirnya. Nah, itu tipe inner kritik. Nah, ayo kita bentuk diri kita berkawan dengan kita, inner ally. Jangan sampai kita musuhan dengan diri kita sendiri. Jadikan sisi dalam diri kita itu pendukung yang kuat. Dia yang paling ngerti sebenarnya tentang kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa tips untuk menghadapi pikiran negatif. Yang pertama, diakui. Ngaku saja kalau saya masih negatif pikirannya, tidak apa-apa. Karena kalau tidak ngaku ya tidak ada perbaikan. Kalau tidak terima ya tidak ada cara untuk jalan keluarnya. Tapi ayo kita terima, iya Pak, saya itu masih sering berpikiran negatif. Saya itu masih sering mikirnya jelek-jelek terus. Nah, kalau sudah ngaku, ayo coba luangkan waktu mikir sebentar. Kenapa sih aku kok berpikirnya seperti ini ya? Sumbernya dari mana? Asal-usulnya dulu gimana? Kok aku ini jadi negatif sekali? Terus coba dihitung untungnya apa sih pikiran ini untukku? Atau alasannya apa? Buktinya apa kalau pikiranku ini benar? Atau jangan-jangan hanya ketakutanku saja? Terus tanyakan juga, apa pikiranku ini sudah tidak teratasi, tidak bisa diubah? Mestinya ya bisa ya. Atau aku perlu tidak bantuan orang lain untuk mengatasinya? Nah, coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menyingkirkan pikiran negatif. Kalau sudah tuntas menjawab, ketahuan asal-usulnya, langkah ketiga yaitu reframing. Kita frame ulang. Kalau tadi melihat sisi negatifnya, sekarang saatnya melihat sisi positifnya. Nah, tema malam hari ini kan bersih-bersih pikiran negatif. Antara lain caranya ini. Kita akui, kita uji, dan kita bikin frame ulang yang positif. Jadi nanti kita masuk bulan Ramadan, perspektifnya sudah jernih, sudah positif. Oke. Nah, ini pikiran positifnya. Cara untuk melatih berpikir positif adalah yang pertama, ayo mengenali kelebihan-kelebihan dan keberhasilan-keberhasilan kita. Tidak ada orang itu yang hidupnya negatif terus. Pasti pernah mengalami hal-hal positif. Bila perlu ditulis. Boleh teman-teman kalau ada waktu ya, bawa kertas atau buku tulisan. Kelebihanku itu apa saja sih kira-kira? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 apa saja. Pasti ada kok kalau teman-teman jeli. Tidak mungkin tidak ada kelebihan sama sekali. Ya kemungkinan banyak tapi tidak ketahuan saja. Kalau kalian jeli mungkin ketemu, oh ternyata saya itu orangnya begini, orangnya begitu. Coba ditulis saja. Ini
membawa kita nanti pada rasa syukur. Iyalah ternyata dari sekian banyak kelebihanku hanya satu ini toh kekuranganku. Lah terus kenapa selama ini hidupku kok murung terus ya? Nah ini coba kalian, tidak apa-apa wis latihan nulis. Meskipun tulisannya disembunyikan untuk diri sendiri juga tidak apa-apa. Mungkin malu kalau dibaca orang lain ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak kan melakukan muhasabah sendiri. Apa kelebihan-kelebihanku? Boleh juga capaian-capaianku. Alhamdulillah Pak, saya dulu bisa lulus TK tepat waktu. Misalnya. Loh, itu kan prestasi. Mungkin ada yang TK-nya tidak tepat waktu. Nah, jadi dan banyak capaian-capaian yang lain gitu loh. Saya selalu sukses Pak tiap bulan menghabiskan kiriman orang tua. Wah, itu. Alhamdulillah. Barokah berarti kirimannya orang tua. Iya Pak, selalu bisa saya habiskan dengan sukses. Coba ya kamu hitung capaian-capaian. Banyak lah mesti, tenang saja. Saya berhasil membuat dosen saya marah Pak. Itu juga. Baik, ya capaian yang baik ya. Nanti kamu tulis, biar apa? Biar yang kedua masuk. Gimana caranya kamu bisa bersyukur? Kalau kamu bisa sulit menemukan kelebihan atau capaian hidup, prestasi, tapi yang kedua ini pasti kamu ketemu. Hal-hal yang bisa disyukuri. Mudah untuk mencari hal yang bisa disyukuri. Kalau kalian sulit, bandingkan dirimu dengan orang yang situasinya lebih sulit darimu. Dan itu banyak. Mungkin kamu masih sehat lah, mungkin kamu masih hidup lah, mungkin kamu masih bisa ketawa lah, mungkin banyak hal yang bisa kamu syukuri. Nah ini akan banyak mengubah hal yang negatif jadi positif. Terus cari circle yang positif. Cari teman yang juga positif. Kalau temanmu negatif semua, ya lama-lama kamu terpengaruh negatif. Cari teman yang enak, diajak bersama-sama, yang mikirnya selalu yang baik-baik, membooster semangatmu. Kemudian pinter-pinter bikin afirmasi, self-talk yang positif. Ngomong yang baik-baik saja deh. Tidak hanya dengan orang lain, dengan dirimu juga begitu. Buang kalimat-kalimat yang merendahkan diri. Dasar aku ini orang bodoh, dasar aku ini orang tidak pinter, dasar aku ini orang malas. Sudahlah, ganti kalimat yang lebih positif. Jadi, daripada kamu marah misalnya, dasar aku orang malas, ganti kata dengan yang lebih positif. Ah, ternyata aku ini orangnya penggemar rebahan. Nah, ya tidak apa-apa kan, bukan kalimat yang negatif. Ternyata aku orang ini yang pintar menikmati waktu luang misalnya. Nah, ya nama lainnya males. Baik, jadi ini cari self-talk yang lebih positif. Biar pikiranmu juga positif. Jaga kesehatan tentu saja ya. Kalau kamu tidak sehat ya pingin sepositif apapun ya berat. Tapi kalau kamu sehat lebih mudah. Relax, humor. Hidup jangan kenceng terus, kaku terus. Ya ada guyonnya sedikit-sedikit, tapi juga jangan guyon terus. Relax saja, santai, nikmati, mengalir saja. Hidup itu mengalir saja, mesti ada humornya, banyak yang lucu. Hidup jadi tidak lucu karena kamu serius terus, kamu pegang terus dengan keras. Biarkan saja kamu nikmati setiap prosesnya, mesti beragam. Ada seriusnya, ada lucunya, ada. Hidup itu begitu karakternya. Kok hidup itu seragam? Kok ini rasanya humor terus Pak? Ada yang tidak beres. Kamu berlebihan di situ. Atau kok serius terus Pak? Ada yang tidak beres. Kamu ada yang berlebihan pasti. Secara natural hidup itu pasti ya ada naik, ada turun, ada serius, ada humor. Terus banyak belajar hal baru. Jadi banyaklah belajar tentang yang baru-baru. Yang baru ini menarik. Biar kamu tidak sibuk dengan pikiran-pikiran lama yang negatif. Nah, jadi setelah dibersihkan tadi, diisi dengan yang positif. Memulainya dengan hal-hal ini. Terus kita lanjut lagi ya. Nah, ada teori yang menarik. Ayo belajar dari positivitasnya anak kecil.
Anak kecil itu berpikirnya sangat positif. Anak kecil itu dia ingin tahu apa saja, ingin mencoba apa saja, melakukan hal-hal yang pinter, kadang-kadang juga hal-hal yang konyol. Mereka juga bertengkar dengan temannya tapi terus rukun lagi. Mereka jatuh ya bangun lagi. Kalau gagal ya penasaran diulang lagi. Mereka bisa kecewa tapi gampang punya harapan baru. Mereka juga punya ketakutan tapi segera setelah itu mereka tetap bisa ceria, bisa gembira. Kalau sedih ya mereka nangis, tapi tidak lama terus lupa, bisa ketawa-ketawa lagi. Itu enak, nyaman kalau anak kecil. Ini yang disebut positivitasnya anak kecil. Kalau kita kan tidak. Kita setelah jatuh itu bangunnya lama. Ada putus asanya, ada mengeluhnya, ada nyanyi-nyanyinya. Panjang kita. Tidak bangun-bangun. Kalau sudah kecewa, wah kita dendamnya bisa sampai ujung dunia. Kalau anak-anak itu habis bertengkar, orang tuanya ikut belani bertengkar. Dia sudah rukun, orang tuanya masih bertengkar. Itu positivitasnya anak kecil. Jadi hidup jadi ringan. Wajar saja. Tidak ada anak kecil itu kok suudzon apa. Tidak ada. Ya mikirnya positif terus. Jadi pikirannya selalu positif. Nah, fakta ini menunjukkan berarti pikiran negatif itu tidak fitrah, tidak fitri. Itu buatan, pengaruh dari luar. Aslinya kita secara murni itu positif. Buktinya apa? Anak-anak yang belum banyak terpengaruh macam-macam itu sangat positif hidupnya. Tidak ada anak kecil itu yang dendam, tidak ada anak kecil itu yang putus asa, terus menganggap dunia ini gelap kalau begitu. Tidak begitu, tidak ada. Biasa saja. Mereka ya kalau ingin apa-apa ya kadang tidak terpenuhi ya nangis. Tapi setelah nangis terus ya biasa, bisa ketawa-ketawa lagi. Jadi ini namanya belajar positivitas dari anak kecil. Jadi itu tadi ya teman-teman, babak pertama kita belajar bagaimana caranya mengatasi negative thinking.